Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai paragraf. Sebelumnya, kita telah membahas mengenai frasa, klausa, dan kalimat. Paragraf merupakan bagian paling tinggi daripada frasa, klausa, dan kalimat. Sebelum kita membahas mengenai paragraf, kita harus mengetahui dulu apa itu paragraf. Menurut Connelly, tahun 2013, paragraf merupakan kumpulan kalimat yang saling berhubungan, yang mengungkapkan suatu gagasan pokok. Di sini ada gagasan pokok yang penting yang harus disampaikan dalam sebuah paragraf. Paragraf terdiri dari beberapa kalimat yang saling terkait dan berhubungan dengan satu topik atau aspek sebuah topik. Jadi, dalam satu paragraf itu hanya memuat satu topik atau sebuah aspek topik. Paragraf yang terorganisasi memiliki 3 karakteristik. Yang pertama, memiliki satu kesatuan. Jadi, paragraf tersebut adalah paragraf yang utuh atau paragraf yang memiliki satu gagasan utama. Gagasan utama itu sama seperti ide. Jadi, dalam satu paragraf, idenya hanya ada satu. Lalu, yang kedua adalah koheren atau pemikiran-pemikirannya logis, bergerak secara logis dari kalimat satu ke kalimat yang lain, saling berpaut ya. Jadi kalau kalimat satu membicarakan tentang donat, maka sampai paragraf atau sampai kalimat terakhir akan berbicara juga tentang donat. Lalu paragraf yang baik itu adalah yang dapat dikembangkan. Ini berisi informasi yang cukup untuk menyampaikan ide paragraf secara menyeluruh. Jadi, kalau Anda mau membahas mengenai donat, maka Anda jelaskan dulu apa itu donat, bagaimana bentuknya, lalu bagaimana rasanya dan ciri-cirinya. Jika itu sudah dilampirkan atau sudah disampaikan, berarti itu sudah menjadi paragraf yang menyeluruh. Seperti itu. Selanjutnya, paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Nah, itu menurut Sulady tahun 2019. Jadi, paragraf itu harus memiliki satu gagasan atau sebuah gagasan. Jadi, himpunan-himpunan kata tersebut jika kita baca menjadi satu, maka akan menjadi sebuah satu gagasan yang utuh. Lalu, paragraf itu harus memiliki satu ide pokok atau gagasan utama yang dikemas dalam kalimat topik. Nah, di sini ada ide pokok. Ide pokok itu harus sama seperti yang ingin disampaikan penulis dan yang ingin atau yang diterima oleh pembaca. Jadi jangan sampai penulis ingin menyampaikan A, tapi ternyata pembaca tidak menerima informasi tersebut dengan jelas. Sehingga terjadi interpretasi ganda atau penafsiran yang salah seperti itu. Salah satu dari sekumpulan kalimat dalam paragraf tersebut adalah topik, sedangkan kalimat lainnya merupakan pengembang yang berfungsi untuk memperjelas dan menerangkan topik. Jadi ada satu topik, lalu yang lainnya atau kalimat yang lain adalah sebagai penjelas. Nah, di sini ada strukturnya. Strukturnya itu adalah ada deduktif dan ada induktif, di mana ide pokoknya itu ada di depan atau biasa disebut dengan kalimat utama ya. Nah, di sini ada kalimat topik juga. Nah, disampaikan pada salindia ini, KT adalah kalimat topik, lalu KPL adalah kalimat pengembang langsung. Nah, biasa disampaikan dengan kalimat utama dan kalimat penjelas seperti itu ya. Nah, di sini ada contoh paragrafnya. Pemerintah Hindia Belanda juga pernah mencoba untuk mengurung kognisi bangsa Indonesia dengan mengeluarkan politik etis. Salah satu kebijakan yang diberikan kepada bangsa Indonesia yakni membuka sekolah khusus kaum bumi putra. Saya lebih suka menggunakan istilah ini dibandingkan pribumi. Sederhananya, Belanda ingin melakukan balas budi kepada Indonesia yang terus menyuplai kas negara melalui program-program kolonialisasinya. Nah, di sini merupakan kalimat utama atau kalimat topik apa yang ingin disampaikan oleh pengarang, ya ini pemerintah Hindia Belanda juga pernah mencoba untuk mengurung kognisi bangsa Indonesia dengan mengeluarkan kebijakan politik etis. Politik etis itu apa? Politik etis itu adalah politik yang
ingin membuka, misalkan di sini disampaikan bahwa politik etis itu contohnya seperti apa? Membuka sekolah khusus bagi kaum bumi putra, seperti itu ya. Jadi politik etis ini dijelaskan kembali dengan kalimat-kalimat setelahnya, seperti itu. Berarti di sini fokusnya adalah ada kalimat topik, lalu ada kalimat penjelasnya atau pengembangnya. Selanjutnya ada struktur yang kedua, yakni deduktif. Di sana ada macam-macam lagi, lebih kompleks dibandingkan ke struktur yang pertama tadi. Yang di sini ada KT atau kalimat topik, KPL ada kalimat pengembang langsung, dan ada KPT kalimat pengembangan tidak langsung. Nah, di sini berarti ada cabangnya kembali ya. Contohnya, mahasiswa menjadi klien yang berharga, bukan pembelajar. Mereka mendapatkan kepercayaan diri besar, tetapi sedikit ilmu. Buruk lagi, mereka tidak mengembangkan kebiasaan berpikir kritis yang bisa menjadi bekal mereka untuk terus belajar. Argumen Nichols, nah di sini pernyataan tambahan ya. Argumen Nichols tentu menjadi tamparan telak bagi sebagian mahasiswa yang sampai saat ini tidak lagi menggunakan nalarnya. Nah, di sini disampaikan bahwa kalimat topiknya itu mahasiswa itu bukan hanya sebagai klien tapi sebagai pembelajar. Nah, tapi ternyata sebagian mahasiswa itu tidak belajar mengembangkan pikiran atau pola berpikir kritis, melainkan hanya untuk hal-hal yang lain. Nah, ternyata itu juga ditambahkan. Jadi ini kalimat pertama ini ditambahkan oleh kalimat kedua, dan kalimat kedua ditambahkan oleh kalimat ketiga. Kalimat ketiga tidak menambahkan kalimat pertama, melainkan menambahkan untuk kalimat kedua. Seperti itu. Jadilah paragraf dengan struktur yang kedua. Lalu struktur yang ketiga itu dibalik. Ada KPL, beberapa KPL, lalu diakhiri dengan KT. KPL tadi sudah diinformasikan, kalimat pengembangan langsung, dan KT adalah kalimat topik, seperti itu ya. Nah, contohnya di sini. Tidak banyak mahasiswa menggunakan fasilitas tutorial tersebut. Pada kondisi itulah, kognisi mereka harus berjalan dengan baik agar dapat mengatasi masalah teknis dan membangkitkan kreativitas. Bahkan, lebih parah lagi, mereka terkesan tidak membaca petunjuk sebelum mengeluh. Nampaknya, mahasiswa sangat manja dengan kondisi baru. Mereka tidak siap dengan kondisi baru karena sering berhadapan dengan hal instan, tentu tidak termasuk makanan instan. Nah, di sini ini adalah kalimat utamanya. Sebenarnya pengarang ingin menyampaikan bahwa mahasiswa tuh senang dengan atau biasa disajikan langsung hal-hal yang sifatnya cepat. Nah, mahasiswa itu tidak siap dengan fasilitas-fasilitas yang lebih bisa dibilang punya struktur yang baik. Nah, seperti itu ya. Sehingga ia mengeluh atau ia menyampaikan gagasannya pada bagian akhir, bukan bagian awal. Seperti itu. Lalu ada struktur keempat, KPT, KPL, dan KT. Nah, ini seperti yang tadi dibalik ya. Nah, ini tapi ada KPT-nya atau kalimat pengembangan tak langsung. Contoh paragrafnya adalah, teknologi pada dasarnya selalu berkembang dan menyediakan berbagai macam yang dapat diperoleh dengan cepat. Kebutuhan harian, alat-alat rumah tangga, kecantikan, buku, makanan, dan lain sebagainya dapat kita peroleh dengan cepat sekali pencet. Namun, ketika dihadapkan pada kondisi pembelajaran, mahasiswa justru mengeluh karena sistemnya yang tidak efektif. Mereka tidak hanya kritis pada sistem yang merugikan mereka, namun tidak kritis pada sistem yang menguntungkan mereka. Lebih buruk lagi, mahasiswa melupakan hal substansial. Sebaiknya mahasiswa lebih sering mengasah nalar, sesering mungkin mengonsumsi mie instan agar tidak lebih buruk dari manusia purba atau tokoh nasional. Satu lagi, hal yang cukup penting, dosen juga mengalami kendala pembelajaran daring, bukan hanya kalian para mahasiswa. Nah, di sini penekanannya di sini bahwa
dosen juga mengalami kendala yang sama seperti mahasiswa, tapi ternyata hanya mahasiswa saja yang mengeluh tentang kondisi, bukan fokus pada mencari solusi. Nah, seperti itu. Intinya yang ingin disampaikan dalam paragraf ini adalah seperti itu, tapi disampaikan kalimat topiknya itu adalah di bagian terakhir. Seperti itu. Nah, di sini ada struktur yang kelima, yakni kalimat topiknya ada di tengah. Ini jarang terjadi, tapi ada tipe paragraf seperti ini. Contohnya di sini, mahasiswa mengeluh kendala jaringan. Mereka mengeluh keterbatasan kuota internet. Kendala selama perkuliahan daring tidak hanya dialami oleh mahasiswa saja, tetapi dialami oleh dosen. Dosen pun mengeluh tidak memiliki jaringan internet yang baik. Mereka juga kesulitan memilih aplikasi yang akan digunakan selama perkuliahan daring karena memikirkan kuota internet mahasiswa. Nah, di sini kalimat utamanya ada di tengah, diambil atau di bagian tengah, membuat sebuah generalisasi dari bagian awal dan bagian akhir. Nah, fungsi paragraf, kita beralih ke fungsi paragraf. Fungsi paragraf yang pertama adalah paragraf menandai pembukaan gagasan atau ide baru yang dapat pula berupa pengembangan lebih lanjut dari ide atau gagasan utama sebelumnya. Lalu, paragraf menandai hal-hal yang penting dari uraian atau penjelasan pada paragraf sebelumnya. Bagian ketiga, fungsi paragraf adalah paragraf menandai peralihan gagasan baru. Yang keempat, paragraf memudahkan perujukan atau pengacuan dalam membaca atau pengutipan. Yang kelima, ide pokok dalam paragraf berfungsi sebagai pengendali informasi yang diungkapkan melalui sejumlah kalimat. Selanjutnya, pada bagian yang berikutnya adalah membahas mengenai paragraf yang baik. Paragraf yang baik merupakan paragraf yang memiliki beberapa hal. Yang pertama adalah kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan, dan konsisten sudut pandangnya. Bagaimana penjelasannya? Mari kita lihat. Nah, di sini ada kesatuan paragraf. Kesatuan paragraf adalah setiap paragraf hanya memiliki satu gagasan utama ya. Satu paragraf punya satu gagasan utama dan beberapa gagasan pendukung atau penjelas yang mendukung gagasan utama tersebut. Lalu gagasan pendukung atau penjelas tidak boleh ada unsur atau informasi yang tidak berhubungan dengan gagasan utama. Jadi gagasan pendukung harus mendukung semua yang disampaikan oleh gagasan utama. Lalu tidak boleh ada dua gagasan utama dalam satu paragraf. Ini memperjelas pandangan yang pertama ya. Selanjutnya, gagasan pendukung atau penjelas masih juga membahas dan membicarakan seputar gagasan utama. Yang kelima, kesantunan paragraf akan terjadi jika semua informasi masih berfokus pada gagasan utama. Contohnya tadi sudah ada di salindia keempat dan sampai dengan ke-8 yang tadi ada warna-warninya itu ya. Selanjutnya, kepaduan paragraf itu ada 9 bahasan, yakni ada konjungsi, referensi, substitusi, elipsis, sinonimi, antonimi, hiponimi, meronimi, dan repetisi. Seperti apa contohnya? Nah, di sini adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata hubung antar kalimat. Nah, di sini ada konjungsi pertentangan, ada biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, hingga namun ya, ada banyak sekali konjungsi pertentangan untuk konjungsi antar kalimat. Lalu ada konjungsi kelanjutan, ada kemudian, ada sesudah itu, ada setelah itu, ada selanjutnya, dan ada berikutnya. Ada lagi konjungsi yang keadaan di luar dari pernyataan yang telah dinyatakan sebelumnya. Nah, ditambahkan ya, misalkan seperti itu ya. Lebih lagi, tambahan pula, selain itu, dan lagi pula. Selanjutnya, konjungsi yang menyatakan kebalikan yang telah dinyatakan adalah ya sebaliknya, seperti itu ya. Lalu keadaan sebenarnya ya sesungguhnya dan bahwasanya. Lalu konjungsi yang menguatkan keadaan dinyatakan sebelumnya adalah bahkan,
dan malahan. Nah, seperti itu ya. Konjungsi yang menyatakan keeksklusifan dan keinsklusifan adalah kecuali. Nah, itu ya, eksklusif, kecuali, atau di samping itu. Nah, itu ya, inklusif. Lalu konjungsi yang menyatakan konsekuensi dari pernyataan sebelumnya adalah oleh karena itu, oleh sebab itu, dan jadi. Lalu konjungsi antar kalimat yang menyatakan akibat dari pernyataan sebelumnya adalah dengan demikian. Lalu ada lagi konjungsi yang menyatakan waktu berlangsungnya hal, peristiwa, atau keadaan sebelumnya adalah sebelumnya itu, pada saat itu, pada waktu itu. Lalu ada juga yang menyatakan perbandingan, seperti sama halnya, seperti, dalam hal yang sama, dalam hal yang demikian, sebagaimana halnya, begitu juga dengan. Nah, seperti itu ya. Bagian yang selanjutnya adalah konjungsi antar kalimat, yakni konjungsi yang menyatakan tujuan. Nah, itu untuk maksud itu, untuk maksud tersebut, dan lain sebagainya. Untuk menyatakan identifikasi, singkatnya misalkan ya, seperti itu ya. Lalu seperti sudah dikatakan. Lalu bagiannya adalah dengan kata lain dan misalnya. Ini ada banyak sekali konjungsi antar kalimat yang dapat digunakan dalam paragraf ya. Selanjutnya adalah referensi. Bagian kedua tadi referensi atau kata ganti ya, atau rujukan. Nah, contohnya untuk menggantikan kata ganti orang adalah bisa menggunakan kata saya, kami, dia, kamu, ia, beliau, mereka, kita, kalian, dan nya. Lalu kata ganti petunjuk adalah itu, ini, di sana, di sini, di situ, di seberang, dari sini, dari sana, tersebut, begini, dan begitu. Nah, seperti itu ya. Lalu ada substitusi atau penyulihan atau pergantian kata dengan frasa. Nah, di sini ada atau frasa yang memiliki makna yang sama ya. Substitusi itu artinya mengganti. Nah, contohnya di sini ada kata Jepang dapat digantikan dengan negeri sakura atau negeri matahari terbit. Kata COVID-19 dapat diganti dengan virus corona dan lain sebagainya. Elipsis adalah pelesapan atau penghilangan kata. Ingat, elipsis itu pelesapan, bukan pelepasan ya. Pelesapan atau penghilangan kata yang sama berdasarkan pembahasan pada gagasan utama dan tidak perlu selalu ditulis ulang. Nah, contohnya di sini ada Unindra merupakan salah satu-satunya perguruan tinggi di wilayah DKI Jakarta. Nah, di sini sudah ada kata Unindra di situ ya. Dihilangkan, kenapa? Karena sudah kalimat-kalimat sebelumnya atau kalimat setelahnya membahas tentang hal tersebut. Kata Unindra dihilangkan pada kalimat-kalimat penjelas dalam paragraf tersebut. Nah, ini ya, secara resmi terbentuk tahun. Nah, ini kan tidak ada kalimat Unindranya. Karena apa? Karena fokusnya pada ini. Nah, ya. Bisa saja di sini ditulis Unindra secara resmi terbentuk tahun 2004 misalkan seperti itu ya. Tapi di sini tidak ada karena ada pelesapan atau penghilangan. Selanjutnya ada sinonimi atau kata yang memiliki makna yang sama, contohnya ada meninggal dan wafat. Lalu ada antonimi yang bermakna berlawanan, seperti kaya, miskin, dan lain sebagainya. Hiponimi ada kata-kata yang umum dan khusus ya. Contohnya bunga, bunga itu kata umum ya. Kenapa? Karena bunga itu banyak jenisnya. Tapi kalau Anda sudah menyebut mawar atau anggrek, berarti Anda sudah tahu bahwa itu adalah bunga. Mawar dan anggrek merupakan sebuah kata khusus. Lalu ada meronimi, yakni ada kata yang merupakan bagian dari keseluruhan ya. Jadi satu kata cukup disebut kata itu saja tapi menggambarkan keseluruhan. Perempuan itu adalah dosenku. Nah, di situ ya, perempuan itu ya, kata perempuan. Lalu badannya yang tinggi tidak cocok menjadi seorang model. Itu juga ya. Rambutnya yang panjang sangat terawat dengan baik. Lalu ada repetisi atau pengulangan ya. Contohnya di sini ada buku jadi buku-buku. Lalu ada kelengkapan dan ketuntasan. Dalam sebuah paragraf harus lengkap dan harus tuntas. Mengapa? Agar informasi yang disampaikan secara jelas dan utuh. Contohnya di sini ada keruntutan. Bagian berikutnya adalah keruntutan atau runtut ya. Urut dari 1 sampai 100 begitu ya. Urut, tidak ada yang dilompat-lompat. Jadi informasinya jelas dan urut.
Selanjutnya konsistensi sudut pandang. Nah, sudut pandang di sini sudut pandang si penulis menjadi orang pertama. Jika dia menjadi orang pertama, maka gunakan kata saya atau nama dirinya. Lalu ada sudut pandang orang ketiga, dia harus menggunakan kata dia atau nama orang tersebut. Lalu ada sudut pandang pengamat serba tahu, ya dia harus menggunakan dia tidak menggunakan kata-kata ya, langsung tidak menggunakan kata ganti, langsung saja menuliskan apa yang dia ingin tuliskan karena di sini adalah pengamat serba tahu. Lalu sudut pandang campuran, di situ ada orang pertama dan orang ketiga. Ini agak sulit karena memang ada dua penggunaan kata ganti, yakni aku dan dia. Selanjutnya berdasarkan pola penalaran, di sini ada paragraf deduktif yang tadi sudah disampaikan. Paragraf deduktif merupakan paragraf yang ide pokoknya ada di awal paragraf. Lalu paragraf induktif adalah paragraf yang kalimat pokoknya ada di belakang paragraf atau di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Lalu ada percampuran antara deduktif dan induktif, yakni kalimat topiknya itu ada di bagian awal dan di akhir. Biasanya di akhir itu adalah sebagai penegasan ya. Lalu ada paragraf ineratif atau paragraf yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf. Seperti yang tadi dicontohkan ada kalau tidak salah di tujuan fokus kedua atau struktur kalimat atau struktur paragraf yang kedua. Selanjutnya ada berdasarkan gaya pengungkapan, yakni paragraf narasi. Narasi itu berarti mengisahkan ya. Paragraf deskripsi berarti menggambarkan. Paragraf eksposisi berarti menginformasikan atau menginformasikan secara tuntas. Lalu ada paragraf persuasi berisi ajakan dan paragraf argumentasi yakni ingin membuktikan pendapat atau teori yang disampaikan oleh penulis. Lalu ada berdasarkan urutan. Paragraf berdasarkan urutan ada paragraf pembuka, ada paragraf inti, dan ada paragraf penutup. Nah, di situ paragraf pembuka biasanya membahas masalah-masalah yang umum dulu. Lalu paragraf isi fokusnya pada inti pokok pikiran yang ingin disampaikan. Lalu paragraf penulis adalah berisi simpulan atau pokok pikiran tersebut. Baik, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada bahasan paragraf hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam akademisi. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in